Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal asuhan saya. Saya pemateri yang sama dari kanal YouTube yang lain, yaitu Belajar GNU/Linux. Dan di kanal baru ini, migrasi ke Ubuntu, saya membuat sebuah rangkaian video tutorial yang bicara khusus tentang Ubuntu. Targetnya orang awam dan yang migrasi dari Windows. Ya. Tujuan saya memudahkan dan mempercepat adaptasinya orang awam terhadap Ubuntu. Model pelajaran saya di setiap video adalah menerjemahkan. Saya terjemahkan bagaimana biasanya orang di Windows dengan bagaimana biasanya orang di Ubuntu. Jadi dengan model seperti ini saya harapkan pembelajaran Ubuntu menjadi lebih cepat dan migrasi jadi lebih gampang. Baik, sekarang yang akan kita bahas adalah materi ketiga ini, mengoperasikan control panel di Ubuntu. Di Windows itu ada control panel, dan di Ubuntu ada system settings. Ini system settings, seperti ini tampilannya. Baik, langsung aja saya akan masuk ke materi pertama. Nama control panel di Ubuntu adalah System Settings, sebuah program dengan jendela seperti ini yang mencakup semua pengaturan untuk sistem. Jadi pengguna cukup klik untuk melakukan pengaturan. Gitu. Baik. System Settings di Ubuntu itu terbagi 3. Personal, hardware, dan system. Jadi silabus saya ini isinya juga 3. Personal, hardware, dan sistem. Baik, saya akan jelaskan mulai dari yang pertama ya. Bismillah. Bagaimana membuka sistem settings? Ini saya matikan dulu ya. Seperti di Windows ya, di Windows kita bisa buka control panel di menu. Jadi sama di Ubuntu juga, lewat menu klik ya, kita cari sistem ya, kita lihat di sini ada sistem settings, tombol gerigi dengan kunci Inggris ini, klik, maka dia akan terbuka seperti itu ya. Atau lewat launcher ini, panel vertikal, jika sudah ada ikon system settings, klik sekali dia akan muncul itu. Atau jika Anda terpaksa tidak bisa lewat keduanya, lewat terminal, Ctrl Alt T ya, ketik Unity, Ctrl Enter, tekan Enter, maka programnya akan terbuka. Karena ini nama aslinya, ini nama programnya, nama konsolnya begini. Baik. Jika Anda tidak mau lewat terminal, buka Alt F2 ya, ketikkan namanya Unity, Ctrl Center ya, seperti di terminal tadi, tekan Enter, maka dia akan terbuka ya, seperti ini gitu ya. Jadi caranya membuka sistem setting seperti itu. Baik, langsung kita masuk ke bagian pertama ya, bab 1 personal ya, kita buka. Saya akan mulai dari bagian appearance ini, namun saya tidak akan menjelaskan keseluruhan sistem settings karena terlalu banyak, dan karena saya tidak punya Bluetooth, saya tidak punya printer, Wacom juga, dan beberapa yang lain terlalu panjang untuk dijelaskan. Tapi dengan silabus yang saya buatkan ini sudah cukup lah garis besarnya bagi Anda. Baik, untuk yang pertama appearance ya. Di sini Anda bisa ganti wallpaper ya, ganti tema, kemudian mengatur ini loh, launcher sebelah kiri ini yang vertikal ini ya. Kemudian bisa kemudian setelah itu Anda bisa ganti tema ya. Tema di Ubuntu, tema desktop ini dengan panel khasnya yang warna hitam ya, ini panel title barnya warna hitam ya. Ini bisa diganti dengan tema bawaan. Tema bawaannya 2. Yang hitam ini namanya ambience ya, dan ada yang putih namanya radiance.
Ya, tampilannya seperti ini. Jadi terserah Anda suka yang mana, silakan ganti melalui sistem settings. Jadi memang cuma ada dua ya. Untuk high contrast ini tema khusus untuk orang yang menyandang disabilitas fisik, untuk memudahkan mereka melihat. Ya. Baik, saya kembalikan. Ya. Dan ukuran launcher ini bisa diganti melalui tombol ini loh. Slider ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Defaultnya di sini 48. Ya. Baik, untuk masalah panel, ini di Windows panel bawah itu taskbar itu bisa disembunyikan. Jadi ketika jendela dibesarkan, dia otomatis akan turun ke bawah sampai tidak terlihat. Jadi layarnya lebih luas. Nah, di Ubuntu bisa seperti itu. Kita dengan menyembunyikan launcher, ini auto hide launcher ini kita klik sampai on, ya dia akan hilang. Dia baru akan tampak jika kursor didekatkan. Ya seperti di Windows ya, sama seperti itu. Baik. Ya untuk appearance sekian saja. Kita maju ke bagian brightness and lock. Baik. Buka brightness and lock. Di sini Anda bisa mengatur kecerahan layar. Ya, kemudian meredupkan layar secara otomatis, mengunci layar ya. Mengunci layar seperti ini. Pengaturan bawaannya sudah seperti ini. Jadi kecerahan ini bisa diganti dengan menggeser slider di sini. Semakin ke kanan semakin cerah, semakin ke kiri semakin redup. Seperti itu. Dim screen to save power. Ini akan meredupkan layar ya apabila sistem memandang komputer sedang tidak digunakan. Ya kalau diaktifkan dia akan otomatis meredup untuk menghemat daya baterai. Ya seperti itu. Kemudian dia juga bisa mematikan layar secara otomatis kalau sedang nggak dipakai. Nah, pilihannya saya pilih 5 menit ya, jadi Anda bisa pilih lebih kecil supaya lebih hemat atau lebih besar apabila Anda ingin tidak ada yang mati gitu ya. Kemudian tentang masalah lock ini, layar bisa dikunci sehingga ketika beberapa menit tidak dipakai, Ubuntu akan otomatis logout ya, semacam logout itu. Dan untuk menyalakannya kembali, seseorang harus memasukkan password. Nah itu lebih bagus ya. Ini pengaturan defaultnya seperti itu. Jadi kalau Anda ingin menonaktifkan fitur itu, lakukan di sini. Ini dimatikan aja, ini dihilangkan centangnya, seperti itu. Baik ya, untuk masalah brightness and lock selesai ya. Langsung kita maju ke bagian yang lain, security and privacy. Baik, di sini Ubuntu itu bisa merekam aktivitas Anda. Jadi dia bisa menghitung file apa yang paling sering diakses atau aplikasi apa yang paling sering dijalankan ya. Dia bisa merekam beberapa data yang Anda punya ya. Dia bisa tampilkan di sini nanti. Nah, seperti itu. Nah, untuk menonaktifkan itu ya, ini diklik off saja dan Anda bisa menghapus pemakaian Anda melalui tombol ini, clear usage data ini. Kemudian selain itu, Ubuntu juga bisa mengirim informasi secara otomatis kepada Canonical, yaitu developer Ubuntu ya. Dan ini bisa dinonaktifkan dengan mematikan centang yang ada di sini gitu ya. Ya, itu masalah security and privacy. Baik, sekarang masuk ke bagian text entry. Nah, text entry ini menarik sekali karena di sini Anda berurusan dengan bahasa. Jadi bahasa tampilan kita itu English, punya saya ini English ya. Jadi tampilan layarnya ini English semua. Ya, saya memang suka seperti itu. Anda bisa ganti ke bahasa Indonesia.
Anda klik, kemudian Anda harus logout dan login kembali untuk bisa menikmatinya. Baik, saya kembalikan. Ya. Untuk masalah format regional, ya ini. Format regional yang dimaksud di sini adalah yang seperti ini loh. Tanggal itu penulisannya seperti ini. Nah, mengikuti orang barat, orang United States. Kemudian penulisan jam, ya, dan angka ini pakai koma, ya. Itu berdasarkan apa yang berlaku di sana, United States. Mata uangnya pun dolar, ya. Bagaimana kalau kita ingin penampilan regionalnya ini Indonesia? Gampang, tambahkan saja, pilih di sini Indonesia, ya. Maka dia nanti akan mengikuti, ya, mengikuti apa yang kita pilih. Formatnya akan seperti ini, ya, seperti di Indonesia, angkanya pakai titik, kemudian mata uangnya rupiah, juga seperti ini. Dan perubahan ini baru akan Anda nikmati jika Anda sudah logout kemudian login kembali, seperti itu, ya. Saya kembalikan dulu. Dan bagian input sources ini yang menarik, ya. Lihat di bagian atas di sistem tray Ubuntu Anda ada tombol N, ya, EN ini. Ini sebenarnya tombol pilihan layout keyboard. Jadi di Ubuntu layout keyboard bisa digonta-ganti, bisa ditambahkan, ya, seperti ini, dan bisa digonta-ganti semau kita. Ini urutannya sama dengan yang ada di sini, ya. Apa sih maksudnya input sources ini? Kita lihat, ya. Saya ganti misalkan saya ganti input jadi Arabic Bookwalter. Saya buka menu, saya ketik sesuatu, Q W E, ya, R T Y, ya. Dia menjadi aksara Arab, ya, seperti ini. A S D F, ya, dia jadi bahasa Arab. Z X V B N M, ya, Arabic Bookwalter. Jadi ketika kita perlu mengetik dengan bahasa Arab, kita bisa ganti keyboard kita pakai Arabic Bookwalter ini. Kemudian misalkan saya pengen, saya ganti, ya, saya ganti jadi Japanese Kana. Saya coba ketik Q W E R T Y, ya. Jadi aksaranya jadi aksara Jepang, gitu. Jadi seperti itu cara menggantinya. Kemudian saya coba Greek, ya, Greek, Yunani kuno, ya, alpha, beta, gamma, epsilon, ya, seperti ini. Saya ketik misalkan A S D F G H, ya, seperti ini. Gitu cara menggantinya dari sini. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya dengan tombol plus, ya, di bagian text entry ini, plus. Kita pilih bahasa atau aksara yang ada di sini. Saking banyaknya ini, ya, misalkan, ya, Filipino, coba Filipino. Saya pilih, dia akan muncul di sini, ya, Filipino. Buka. Nah, misalkan ini, ya, atau Hindi, Hebrew, Hindi, coba salah satu Hindi, ya, aksara India ini. GHJKL, ya. Baik, aksara India, Hindi. Saya kembalikan lagi ke Latin dengan English US, seperti itu, ya. A S D F, ya, ya, seperti itu caranya. Baik, untuk masalah text entry selesai. Baik, kita merambah ke bagian kedua, bab 2, hardware. Di sini seperti yang saya sebut tadi, saya nggak menjelaskan Bluetooth, juga saya tidak menjelaskan device color profiles. Di sini Anda melakukan kalibrasi warna, ya. Saya nggak bisa jelaskan ini.
Jadi saya akan mulai dari bagian display. Ya, bagian display ini, ya. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini berhubungan dengan monitor. Jadi ganti resolusi di sini, ya, ganti resolusi monitor, ya. Kemudian putar layar, rotasi bentuk layar ini bisa diganti di sini. Misalnya Anda punya LCD yang panjang, jadi panjang kali lebarnya banyakkan panjangnya 16:4 misalnya. Kemudian LCD itu Anda balik, jadi dia yang horizontal itu Anda balik jadi vertikal, maka tampilan Ubuntu pun akan terbalik, ya. Untuk misalnya Anda ingin tampilan Ubuntu itu panjang ke bawah, ya, Anda silakan rotasi saja tampilan Ubuntunya dari sini. Jadi layarnya terbalik, Ubuntunya juga bisa dibalik. Ya, dengan seperti itu, kalau misalkan kita punya Firefox, ya, nanti dia akan memanjang vertikal ke bawah, sehingga halaman web yang panjang bisa dilihat dalam satu layar, nggak perlu scrolling seperti itu. Itu contoh pemakaiannya, ya. Baik, di sini juga Anda akan berurusan dengan monitor eksternal seperti proyektor LCD, ya. Saya nggak punya proyektor, jadi yang perlu Anda ketahui, Anda bisa lakukan itu di sini. Ketika Anda tancapkan proyektornya, kabelnya itu, Anda bisa pilih mirror displays supaya tampilan di monitor Anda itu sama dengan tampilan di proyektor Anda, seperti itu. Ya, hanya itu memang. Baik, sekarang maju ke selanjutnya, bagian keyboard, ya. Bagian keyboard. Di bagian keyboard ini kita berurusan dengan kecepatan dan dengan shortcuts, ya. Juga selain itu, karena masalahnya keyboard, ya. Jadi di sini ada tombol text entry. Ya, nyambungnya juga ke tempat input sources tadi, ke tempat kita menambahkan berbagai macam layout keyboard, berbagai aksara, ya. Nyambung. Di sini ada repeat keys, jadi dia bisa menerima pengaturan tombol yang berulang. Ini dipakai oleh orang yang pertama, mungkin dia punya kekurangan fisik, ya. Untuk sekali tekan dia bisa melakukan beberapa mengotomatisasi satu tombol, ketika ditekan dia bisa otomatis mengulang, ya. Atau kedua, orang yang main game, jadi sekali tekan bisa dipercepat, ya, untuk main gamenya lebih cepat menang, gitu, seperti itu. Ada juga di sini kursor blinking, jadi blinkingnya kursor, ya, ini berkedip-kedipnya ini bisa diganti kecepatannya dengan slider di sini, baik, seperti itu, ya. Sekarang bagian yang paling penting dari keyboard ini adalah keyboard shortcut. Di sini Anda bisa melihat secara bawaan Ubuntu punya banyak sekali shortcut keys, ya. Tekan tombol Win misalkan, tahan. Anda akan melihat keyboard shortcut sekian banyak. Nah, itu sama dengan yang ada di sini, ya. Ini bisa Anda ganti sesuka Anda dengan klik dan edit salah satu, gitu, ya. Ya, seperti ini. Dan yang paling penting, Anda bisa membuat custom shortcuts sendiri. Di sini, ya, saya kasih contoh. Di Windows itu kita biasa menekan tombol Win E untuk buka Windows Explorer. Di Ubuntu bisa seperti itu jika Anda membuat custom shortcuts. Jadi caranya gini, ini saya hapus dulu, ya. Ya, saya kasih nama buka Windows Explorer, ya. Perintahnya ya Nautilus. Nama file manajernya apply. Nah, di sini, ya, dia bagian shortcut key-nya disabled. Ini saya klik, kemudian saya tekan Win E, ya. Namanya super, ya. Tombol Win itu namanya super E. Kalau saya tekan Win E, maka file manager terbuka. Jadi sama kan kayak di Windows. Nah, seperti itu caranya. Misal saya pengen yang lain,
Nah, ini Firefox ini. Tinggal saya bikin sebuah shortcut baru. Pokoknya nama commandnya ini harus betul. Jadi nama aslinya Firefox huruf F kecil, ya. Kemudian kita tentukan shortcut key-nya Shift Ctrl F. Shift Ctrl F. Maka Firefox akan terbuka. Sebentar. Ya, seperti itu. Bismillah. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi di bagian keyboard ini Anda menentukan kecepatan dan menentukan keyboard shortcut seperti itu. Baik, kita maju ke bagian mouse and touchpad. Nah, disinilah apabila Anda seorang pengguna laptop, Anda mengatur aktif tidak aktifnya touchpad Anda. Ini misalkan saya matikan ya, maka touchpad ini nggak bisa dipakai. Ya, ini saya geser-geser ini nggak jalan. Ya, sekarang saya nyalakan. Nih, nah touchpadnya bisa dipakai. Pengaturan yang penting di sini ya ada dua. Ini untuk general, ini untuk mouse dan touchpad. Ya, ini ada mouse sendiri, ada touchpad sendiri. Ini otomatis akan aktif apabila komputer Anda memang punya touchpad. Ya laptop itu. Di sini ada pengaturan yang penting, yang paling bagus. Kalau laptop Anda normal, jadi laptop Anda bukan tablet, natural scrolling ini dimatikan. Soalnya natural scrolling ini maksudnya adalah sentuhan di layar itu. Jadi kita geser ke atas, layarnya akan menggeser ke bawah, gitu. Kita klik di sini, kita seret ke sana. Klik di sini, kita seret ke sana. Nah, kalau ini aktif, maka scrolling Anda pakai mouse itu akan terbalik. Atau scrolling Anda dengan touchpad itu juga terbalik. Ini kan nggak enak. Jadi ini harus dimatikan kalau laptop Anda bukan tablet. Kemudian tap to click. Nah, kalau ini saya matikan, saya nggak bisa ngeklik dengan dengan touchpad ini. Saya nggak bisa klik ini loh. Ini pakai touchpad. Jadi kalau saya pakai mouse, saya nyalakan ini dulu, baru saya bisa klik. Nah, seperti ini. Ya, bisa klik. Ini klik dengan touchpad. Ya, ini tap to click. Ya, jadi ketuk untuk ngeklik. Ya, yang ini two finger scroll ini yaitu seperti ini ya. Di sini. Nah, di bagian ini saya gunakan jari telunjuk dan jari tengah bersamaan. Saya tempelkan di touchpad. Saya geser ke bawah. Saya geser ke atas. Nah, jadi seperti scrolling di MacBook. Ya, Apple MacBook itu seperti ini. Ya, geser ke bawah, geser ke atas. Ini sangat memudahkan ketika kita nggak punya mouse. Scrollingnya lebih gampang dengan cara seperti ini. Ya, seperti inilah. Ini jari saya, jari tengah dan jari manis. Geser ke bawah, geser ke atas. Geser ke bawah, geser ke atas. Lebih gampang. Jadi itu two finger scroll itu maksudnya seperti itu. Di sini juga kita bisa ganti kecepatan pointer ya. Kalau Anda mau, Anda silakan ganti. Kemudian apabila Anda kidal ya, primary buttonnya ini bisa diganti. Misalkan tombol kiri ini kan klik kiri, ini bisa ditukar. Jadi klik kanannya ini berubah menjadi klik kiri, itu bisa diganti pakai sini ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang saya klik kiri, itu jadi klik kanan ya. Klik kanan jadi klik kiri, klik kiri jadi klik kanan. Nah, itu ganti primary buttonnya ya. Saya kembalikan. Baik, ini setelah kita mengganti pengaturan di sini, Anda bisa ngetes, test your settings ini, ya, di sini, test your settings, ya, klik 2 kali. Nah, seberapa cepat dia, itu bisa Anda lihat, ya, single klik, nah, tombol tengah, ini tombol tengah, ya, double klik, ya, seperti ini. Anda bisa mengetesnya. Baik, untuk masalah mouse and touchpad selesai. Ya, saya kembalikan. Sekarang kita beralih ke network ya.
Saya coba ya. Ini saya nyalakan dulu. Ya. Baik, network. Di sini ada beberapa pilihan yang perlu Anda perhatikan. Ini tipe jaringannya wireless, wired, dan proxy. Jadi tanpa kabel, dengan kabel, dan ini bagian proxy ya. Yang tanpa kabel ini saya sudah pernah terhubung dengan beberapa hotspot ya. Saya kalau ini nggak nyala, saya nyalakan dulu enable ini ya, seperti ini ya. Dia akan otomatis terkoneksi dengan hotspot yang sebelumnya. Ini hotspot saya Ubuntu Hero ini. Saya cek misalkan, saya lihat di sini kita bisa melihat keterangan hardware-nya. Ini MAC address ya, bagian security-nya, strength ya, kekuatan sinyalnya bagus ya, karena di sebelah laptop saya. Ya, IP-nya ya, IP lokal ini IP versi 6 ya, seperti ini ya. Ya, Anda bisa memilih di sini forget network. Ini maksudnya menghapus hotspot yang pernah kita pakai. Jadi misalkan ada hotspot yang kok mengganggu, bisa diklik forget network untuk menghilangkannya ya. Untuk disconnect pakai ini bisa, atau lewat sini bisa. Nah, kalau kita connect lagi, disconnect, connect, seperti itu. Setting ini untuk lanjutan ya, untuk kebutuhan lanjutan. Silakan kita mau ngatur-ngatur yang lain. Nah, ini ada di sini pengaturannya. Baik, seperti itu. Nah, ini bagaimana bikin hotspot sendiri ya. Bagaimana bikin hotspot? Jadi gini skemanya. Nah, saya gambarkan. Ini HP, ini laptop, hotspot. Nah, gini skemanya begini. Saya punya HP saya bisa melakukan USB tethering ya. Dengan USB tethering saya sambungkan internet dari HP ke laptop. Jadi laptopnya nggak punya internet, yang punya internet itu HP ya. HP-nya nyambung ke laptop, laptopnya ini bisa internetan menggunakan internetnya HP. Nah, sekarang bagaimana? Laptop sudah memiliki jaringan, bisa tersambung ke jaringan HP ini. Gimana kita pancarkan jaringan itu dari laptop kita ke laptop-laptop lain, yaitu dengan membuat hotspot. Jadi apabila laptop Anda mendukung fitur ini, maka Anda bisa bikin hotspot ya, dari HP Anda sambungkan ke laptop, kemudian dari laptop ini klik suatu tombol, dia akan memancarkan hotspot ke laptop lain, dan internetnya diambil dari HP gitu ya. Jadi Anda dengan Ubuntu bisa bikin hotspot sendiri ya, dan itu sudah bawaan. Baik, saya akan contohkan di sini ya. Saya contohkan singkat aja. Ini saya punya HP, saya ya, oke, saya tancapkan USB-nya. HP saya terhubung. Baik, ini ya, saya nyalakan sambungan internet, saya lakukan USB tethering sebentar ya. Ya, ini saya matikan dulu. Baik ya, USB tethering saya bikin ya. Jadi sekarang ya, tandanya di sini. Nah, connection established, berarti tandanya ini laptop saya sedang terhubung ke internet dengan menggunakan HP ya. Jadi sambungannya kabel pakai USB. Nah, sekarang bagaimana kita saya menggunakan apa namanya, si sambungan ini ya, sambungan dari kabel ini, sambungan dari kabel saya jadikan hotspot ya. Klik tombol use as hotspot ya. Dia akan memberikan keterangan bahwa jika Anda punya sambungan
internet selain dari wireless, Anda bisa menggunakannya untuk membagi internet Anda dengan orang lain. Jadi nggak mungkin mengakses internet melalui wireless Anda ketika hotspotnya aktif. Nah, nanti Anda akan merasakannya sendiri. Tinggal klik turn on. Ya. Maka di laptop lain Anda akan melihat ini. Bentar. Ya. Hotspot Anda yang namanya adalah nama device Anda, seperti ini. Ini nama device komputer saya, dan inilah yang akan dilihat oleh komputer lain apabila mereka tersambung ke WiFi saya. Seperti itu. Jadi sambungkan dulu antara HP Anda dengan laptop Anda, kemudian klik use as hotspot. Nah, Anda akan melihat tampilan seperti ini, wireless hotspot, ya, wireless hotspot. Dan keterangannya dia on, ya, seperti ini. Connection established. You are now connected to the Wi-Fi network master. Nah, ini nama hotspotnya itu adalah nama device Anda, gitu ya. Dan ini nggak dikasih begitu saja ya, ada passwordnya. Jadi security key-nya ini adalah password apabila ada orang lain pengen nyambung ke laptop Anda, gitu, ke hotspot yang Anda bikin. Seperti itu caranya ya, gampang kan? Cuma tinggal klik tombol use as hotspot. Dengan catatan Anda tidak bisa melakukan ini jika sumber internetnya itu WiFi juga. Jadi WiFi ke WiFi nggak bisa, tapi LAN, ya, local area network itu, atau USB tethering bisa. USB tethering ke hotspot bisa. USB tethering ke wireless, ya, itu bisa. Seperti itu caranya ya. Jadi saya matikan ini. Ya, saya matikan dulu. Ya, saya matikan jaringannya. Kemudian ya, pengaturan proxy. Ini di sini di Ubuntu kita disediakan yang namanya network proxy settings. Bayangkanlah Anda kerja di suatu kantor yang mengharuskan koneksinya pakai proxy. Misalkan alamatnya proxy.kantor.net, misalnya seperti ini. Nomor portnya 443, ya, captive portal. Jadi Anda ngisinya di bagian sini, isi di bagian HTTP, isi di bagian HTTPS. Jadi kalau Anda nyambung ke website yang HTTP, dia akan otomatis ke sini. HTTPS ya akan otomatis ke sini. Ya, ini misalnya kasih 80. Ya, seperti ini caranya. Nanti otomatis program-program yang lain, kalau Anda klik apply system wide, semuanya akan dipaksa untuk masuk internet melalui proxy ini, gitu. Ini juga berguna sekali untuk mereka yang mahasiswa atau orang-orang yang seperti itu, kerja di kantor atau sekolah di tempat publik seperti universitas yang punya kebijakan internet berproxy. Ya, Anda pakai pengaturan ini. Ini caranya. Memang seperti ini doang. Biasanya kan Anda kalau di kantor dikasih alamat dan portnya, dan tentu di kampus juga seperti itu. Ya, seperti itu saja untuk masalah network. Ya, gampang ya. Untuk kebutuhan sehari-harinya cukuplah. Kemudian masalah power. Ya, power ini tentang masalah baterai. Bila Anda menggunakan laptop, di sini ada pilihan, ya, 3 pilihan. Ada pilihan suspend, kemudian bagaimana ketika power itu critically low, seperti yang barusan Anda lihat tadi, notifikasinya di sini. Kemudian bagaimana jika layarnya laptop itu ditutup, ya, apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada pilihannya. Ketika baterainya ada, jadi maksudnya bila baterainya nggak dicabut dan si laptop itu ngambil listrik dari baterai, nah ini bisa kita pilih.
Misalkan saya pilih 30 menit, berarti ketika laptop ini nggak aktif, maka ketika baterainya ketika dia nggak pakai listriknya bukan dari PLN, maka dia akan suspend. Nah, ketika saya menggunakan listrik PLN, maka kalau misalkan saya pilih 30, berarti ya 30 menit itu waktunya. Saya 30 menit saya biarkan, dia otomatis akan suspend. Pilihan don't suspend berarti tidak akan suspend apapun yang terjadi, walaupun ini nggak aktif, gitu ya. Suspend itu lebih menghemat baterai, jadi kalau Anda aktifkan itu lebih bagus. Kemudian when power is critically low, kita bisa pilih aksi antara power off dan hibernate ya. Sementara ini hibernate-nya nggak aktif, ini nggak bisa dipilih. Nah, bisa langsung pilih power off untuk mematikan laptop. Kemudian when the lid is closed, jadi bila layar laptop itu ditutup, kita bisa pilih antara suspend atau tidak melakukan apapun. Nah, sama juga ketika listriknya dari PLN, suspend atau tidak melakukan apapun. Kemudian ya, di sini kita bisa melihat show battery status in the menu bar. Ini hubungannya antara pengguna laptop dan pengguna PC ya. Jadi pengguna PC pun bisa memperlihatkan baterainya kalau mereka mau ya, pilih di sini. Nah, kita bisa melihat di sini progress bar yang menunjukkan proses pengecasan ya, gitu. Baik, itu masalah power. Sekarang kita masuk ke bagian sound ya. Sound ini seperti yang Anda lihat di video-video saya sebelumnya ya. Sound itu ada output, ada input. Output di sini ini sound card saya ya, headphone. Outputnya bisa diatur ke kesetimbangannya ke kanan atau ke kiri, mana yang lebih berat bisa. Kemudian input ini maksudnya untuk orang yang ngerekam kayak saya ya, ini bisa digeser-geser untuk mendapatkan suara yang terbaik. Nah, di bagian sini lihat, di bagian atas ada output volume, ini bisa digedein louder than 100%. Ini bisa dipilih. Kalau ini dipilih, Anda bisa memperbesar volume suara itu lebih dari 100%. Ini berguna untuk orang yang memiliki kekurangan fisik ya dalam pendengaran, atau memang kadang diperlukan digedein ya, misalkan untuk alarm atau gimana ya, seperti itu ya. Baik, untuk sound effect ya dan application ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ini gampang saja ya. Selesai untuk bab kedua ya. Sekarang kita masuk ke bagian sistem, ini bagian terakhir ya. Bismillah. Baik, pertama di bagian sistem ini yang penting bagi Anda adalah details ya. Di bagian details ini Anda melihat spesifikasi komputer Anda. Ubuntu Anda versi berapa? Versi saya 16.10. Kemudian nama device-nya, nama komputernya, nama localhost saya adalah master, seperti ini. Memori saya sekian, prosesor saya ini dual core. Kemudian VGA saya ini, arsitektur OS saya 64 bit. Kemudian partisi Ubuntu saya 20 GB. Nah, di sini saya bisa melihat default applications. Jadi ini bisa diganti ya. Misalkan saya punya video player banyak di sini. Ada Totem, ada VLC, ada KM player, SM player dan yang lain-lain. Ketika saya klik 2 kali sebuah video, yang mana program yang akan membuka video tersebut itu bisa diatur di sini. Sama juga dengan audio, ini bisa dipilih. Nah, dan yang lain, misalkan saya pengen ganti image viewer saya, ya ini bisa dipilih dari sini, ya gitu, itu bisa diganti. Nah, untuk masalah removable media, pilihlah bagaimana media harus ditangani. Ya, removable media ini maksudnya ketika Anda memasukkan suatu CD, DVD, apa yang harus dilakukan? Apakah langsung di play atau yang lain-lain? Nah, seperti itu. Di Windows ini namanya autorun. Ini legal notice dari Canonical. Ya, ini bisa Anda baca. Ya,
Untuk detail sekian saja. Nah, sekarang bagian yang sangat penting ini. Ini bagian yang paling penting ya di Ubuntu desktop untuk pengguna akhir siapapun itu, dimanapun. Ini yang paling penting, yaitu masalah software. Anda install software dan updates ya. Nah, di sini Anda bisa melihat repository Anda itu ada 4 yang aktif ini: main, universe, restricted, dan multiverse. Jadi ada 4 repository, keempat-empatnya aktif, sedangkan repository source code dimatikan. Jadi namanya Ubuntu adalah free software, dia GNU/Linux. Utamanya berlisensi copyleft, GNU GPL ya. Jadi dia wajib menyertakan source code apabila mendistribusikan software, makanya dia punya repository source code. Hanya saja saya sedang tidak mengaktifkannya. Nah, Anda bisa mengganti repository Anda. Kalau misalkan Anda pilih repository luar negeri lambat, Anda bisa pilih yang dari Indonesia ya. Ini dari Kanada ya. Nah, misalkan saya pilih banyak negara ini, Indonesia, saya pilih salah satu, misalkan ganti yang Unedge atau yang Kartolo atau yang kebu.pens.ac.id atau dari mirror.poliwangi.ac.id. Terserah, Anda pilih yang mana, terserah ya. Atau kalau misalkan Anda pengen eksperimen, pilih repo dari negara lain, silakan saja. Semua repo isinya sama, karena itu namanya adalah mirror ya. Ini loh, mirror ini namanya juga cermin, salinan 1:1 ya. Selain itu di sini Anda bisa melihat di tab other software adalah sekian banyak repository pihak ketiga yang Anda install sendiri. Ini saya install sendiri nih, berbagai macam PPA ya. Jadi kalau Anda masang PPA, Anda akan melihatnya di sini. Jadi di bagian system settings, klik software and updates, Anda akan melihatnya. Dan ini bagian updates ini dia ini bertanggung jawab untuk menginstal updates. Updates maksudnya pembaruan dari developer Ubuntu, dari Canonical. Security updates ya, recommended updates, unsupported updates. Ini saya aktifkan semua karena memang ini baru diinstal ya. Jadi dia otomatis aktif ya, aktif semua, saya nggak ngatur, jadi dia aktif sendiri. Dia ngecek update setiap hari. Ini bisa diganti, bisa dimatikan apabila mungkin Anda merasa kok bandwidth Anda, kuota Anda termakan gara-gara updates, bisa dimatikan jadi never gini. Jadi dia akan minta password seperti itu ya. Dia juga bisa melakukan updates. Dia tanya dulu, ketika ada security updates, apa yang harus Anda lakukan? Dia bisa milih, Anda cuma display atau langsung download, atau langsung download dan install, bisa dipilih. Kalau ini Anda ganti never, dia akan nggak pernah memikirkan itu ya. Ya, nanti ini di sini juga ada, ingatkan saya bila ada versi Ubuntu baru ya. Ini bisa Anda pilih versi baru atau versi LTS saja, atau nggak pernah sama sekali ya. Ini bisa Anda pilih sesuka Anda gitu ya. Baik. Ini untuk autentikasi. Jadi setiap repository dan repository pihak ketiga yang Anda pakai itu harus dipastikan oleh Ubuntu. Jadi siapa pemilik repository itu harus dipastikan, dan ini disinilah kunci-kunci dari masing-masing pemilik repository itu Anda terima ya. Anda bisa lihat seperti itu. Ini bagian additional drivers. Nah, ini repository khusus ya, repository proposed ya. Kalau Anda aktifkan ini, Anda mengaktifkan repositorinya dan Anda akan diminta mengupdate. Tapi ini untuk pengguna desktop nggak perlu, namanya aja untuk developer ya, untuk orang-orang developer gitu ya. Itu sekian aja untuk bagian sini ya. Sekarang masuk ke bagian time and date. Time and date itu ini loh, waktu, tanggal ya, dan jam. Ini kita bisa menggantinya. Saya sekarang tinggal di area GMT plus 7 di sini, di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi nama waktunya WIB, waktu Indonesia bagian barat.
Jadi lokasinya Jakarta. Ini bisa diganti, misalkan Anda ganti jadi ya di Riyadh, di di luar negeri seperti Amerika ya, atau di Jepang, Tokyo, di Australia ya, saya kembalikan Jakarta. Anda bisa mengeset waktu itu secara manual. Jadi kalau misalkan Anda nggak mau dari internet, dari server di internet, ya ganti manual. Misalkan Anda pengen eksperimen dengan Ubuntu Anda, ya bisa diganti secara manual. Nah, selain itu, lihat di sini Ubuntu saya ada detikan, ini bagian detik di bagian akhir ini, padahal di Ubuntu normal yang default itu nggak ada. Gimana caranya? Ini loh, seconds ya. Nah, hilang kan? Sekarang kalau saya nyalakan, dia ada. Kemudian ini model penampilan waktunya ada dua, model 12 jam ya, ada AM/PM, model 24 jam. Kalau kita orang Indonesia kan lebih akrab sama yang 24 jam. Kita bisa memilih tampilkan tahunnya atau enggak. Saya lebih senang menampilkan tahun. Baik. Kemudian di bagian menunya, ini bagian sini. Nah, ini bisa ditampilkan tanggal kalender ini dan jadwal-jadwal yang tercantum di dalam Evolution Calendar. Saya punya program yang namanya Evolution. Ya, saya mencatat jadwal-jadwal saya di situ. Ya, jadwal seperti ini, dia tampil kok di sini. Nah, ya, di tanggal 24, 25, ya, tampil seperti ini. Ya, ini nyambung antara programnya dengan sistem tray-nya. Ini memang untuk kerjaan saya, ini seperti itu. Baik, Anda ingin sedikit bereksperimen, misal ya seperti ini, Saudi Arabia atau Washington ya. Kalau Anda tambahkan seperti ini, maka di bagian menu tadi kita bisa membandingkan waktu. Oh, Jakarta waktunya jam sekian. Oh, di Tokyo jamnya sekian sekarang. Oh, di Riyadh jamnya sekian. Mungkin kita tambahkan aja. Nah, Mekah. Ya, di Madinah. Ya, Mekah, Madinah. Oh, sekarang jam 7. Ya. Berarti sekarang di Indonesia jam 11.24, di Mekah jam setengah 8, seperti itu. Ya, ini time in other locations, seperti itu ya. Itu menariknya, time and date di Ubuntu. Nah, sekarang terakhir user accounts ya. Jadi Ubuntu adalah sistem operasi yang multi user. Dan lisensi Ubuntu tidak melarang Anda untuk multi-user. Sebaliknya, dengan Windows, sebenarnya dia sistem operasi multi-user, namun lisensinya tidak mengizinkan satu Windows digunakan oleh dua user. Ya, silakan Anda baca sendiri. Di sini di Ubuntu, user accounts, kita bisa tambahkan accounts. Ya, kita bisa edit username kita. Misalkan logonya ini juga bisa diganti. Pertama kita harus unlock dulu, karena ini hak administrator ya, kita baru bisa diganti. Kita bisa ganti di sini automatic login, jadinya komputer dinyalakan nggak perlu ada login, langsung masuk ke desktop. Nah, itu pengaturnya di sini. Ini saya matikan aja. Kita bisa tambahkan akun baru ya, bisa standar user biasa, bisa administrator. Standar aja, misalkan full name nya Panda, username nya Panda, seperti ini ya. Kita bisa pilihkan bahasa untuk dia ya. Password ya, misalkan saya kasih passwordnya juga Panda ya. Ya, enable this account, kemudian change ya.
seperti ini. Ya, saya bisa bikinkan password. Yep. Ya, seperti inilah. Ya, bisa kita apa namanya? Kita bikinkan account. Misalkan Anda punya keluarga, Anda bikinkan akun satu persatu, caranya juga seperti ini. Baik, ini saya bisa hapus, saya hilangkan. Kalau Anda hapus ini Anda harus hati-hati ya. Anda bisa hapus usernya doang, direktorinya masih ada, filenya masih ada. Juga Anda bisa hapus username-nya sekaligus semua filenya. Jadi saya pilih delete file, seperti semuanya akan hilang. Ya, jangan sampai Anda delete username Anda ya, bahaya. Nah, sekarang saya kunci. Ya, sudah seperti ini. Ya, jadi inilah materi ketiga, mengoperasikan control panel di Ubuntu, mulai dari personal, hardware, sampai terakhir sistem. Semuanya sudah selesai. Ya, semoga ini memudahkan apa yang Anda alami, yaitu migrasi ke Ubuntu, baik untuk orang awam maupun orang yang migrasi. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.